Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Alhamdulillah. Hari ini kita akan lanjutkan untuk materi di mata kuliah administrasi perubahan. Nah, kita masuk bagian materi peninjauan upah bagian yang kedua. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai peninjauan upah terkait upah kerja lembur. Nah, upah kerja lembur ini wajib dibayarkan bagi para pengusaha atau pemilik usaha yang mempekerjakan pekerja yang melebihi waktu kerja atau masa istirahat mingguan atau dipekerjakan pada hari libur resmi. Nah, jadi pihak perusahaan uh, wajib memberikan upah kerja lembur apabila pekerjanya ini bekerja melebihi batas waktu jam kerja. Contoh misalnya dia bekerja, misalnya jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 sore, kemudian diberikan pekerjaan, dipekerjakan melebihi waktu kerja, maka para pemberi pekerja atau pengusaha ini wajib memberikan upah kerja lembur. Nah, selain itu juga pada kondisi istirahat mingguan, nah itu juga wajib diberikan upah kerja lembur ataupun bagi pekerja yang bekerja pada hari libur resmi. Nah, ini bertujuan dalam memberikan kompensasi atau penghargaan kepada pekerja yang bersangkutan yang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, selanjutnya ada namanya upah pembayaran pesangon. Nah, beberapa komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon adalah yang pertama adalah upah pokok, yang kedua tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja dan juga kepada keluarganya. Nah, upah atau pembayaran pesangon ini ada ketentuannya. Yang pertama, dalam hal penghasilan, pekerja nanti dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari. Nah, dalam hal upah pekerja, ini dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil. Misalnya tadi yang pertama adalah perhitungan harian, kemudian misalnya ada perhitungan hasil, satuan hasil, atau potongan dan borongan, atau juga dalam bentuk komisi, atau penghasilan sehari-hari, ini hitungannya sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 bulan terakhir. Nah, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi ataupun kabupaten atau kota. Jadi, pemberian uang pesangon itu tidak boleh kurang atau di bawah dari UMP atau UMK atau UMP. Nah, dalam hal pekerjaan, tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya. Ini didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan ini nanti dihitung dari upah rata-rata 12 bulan terakhir. Nah, itu dari terkait misalnya kondisi cuaca yang didasarkan pada tadi, misalnya ada pembayaran upah dalam sistem borongan. Kemudian kita masuk di upah perhitungan pajak penghasilan. Nah, upah untuk perhitungan pajak penghasilan ini dibayarkan dihitung dari seluruh penghasilan yang diterima oleh pekerja. Nah, pajak penghasilan dapat dibebankan kepada pengusaha ataupun pekerja yang diatur dalam perjanjian kerja, baik itu peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan nantinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau saat ini untuk pajak penghasilan sudah ditetapkan yaitu sebesar 11% untuk pajak penghasilan. Nah, untuk pembayaran upah dalam keadaan kepailitan, ini pengusaha yang dinyatakan pailit
ataupun bangkrut, ini berdasarkan putusan pilot oleh pengadilan, maka upah dan hak-hak lainnya dari para pekerja dari perusahaan tersebut ini akan menjadi hutang yang harus didahulukan pembayarannya. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan atau tempat kerja atau pengusaha ini dinyatakan pilot, maka eh, kewajiban dari para pengusaha ini yaitu bagaimana membayarkan upah-upah dan hak dari para pekerja yang harus didahulukan sebelum melunasi hutangnya. Nah, upah pekerja didahulukan pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak-hak lainnya dari pekerja ini didahulukan pembayarannya setelah pembayaran para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan. Jadi yang diprioritaskan adalah bagaimana membayarkan upah dari pekerja terlebih dahulu sebelum pembayaran kreditur ke pemegang hak jaminan kebendaan. Nah, apabila pekerja jatuh pilot, upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak termasuk dalam kepailitan, kecuali ditetapkan oleh hakim dengan ketentuan tidak melebihi 25% dari upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang harus dibayarkan. Ini kondisi apabila pekerja yang jatuh payah. Kita masuk di penyitaan upah berdasarkan perintah pengadilan. Nah, apabila uang yang disediakan oleh pengusaha dalam membayar upah ini disita oleh jurusita berdasarkan perintah pengadilan, maka penyitaan tersebut tidak boleh melebihi 20% dari jumlah upah yang harus dibayarkan. Jadi tidak boleh lebih dari 20% dari jumlah upah yang harus dibayarkan. Nah, selanjutnya hak pekerja atas keterangan upah. Pekerja atau kuasa yang ditunjuk secara sah berhak untuk meminta keterangan mengenai upah untuk dirinya dalam hal keterangan terkait upah. Jadi pekerja ini berhak meminta kejelasan bagaimana sistem atau keterangan dari upahnya untuk pembayaran upahnya. Nah, apabila permintaan keterangan tidak berhasil, maka pekerja atau kuasa yang ditunjuk berhak meminta bantuan kepada eh, organisasi pengawas ketenagakerjaan. Nah, mungkin itu beberapa penjelasan untuk terkait peninjauan upah. Nah, untuk lebih menguatkan lagi untuk pemahaman materi kita hari ini, saya akan berikan beberapa tugas. Yang pertama, silakan buatkan atau berikan atau cari contoh studi kasus dari dalam kondisi real uh, terkait kondisi bagaimana pembayaran upah dalam sistem kepailitan atau pembayaran upah dalam kepailitan. Yang kedua, bagaimana proses penyitaan upah berdasarkan perintah pengadilan. Kedua, kondisi tadi, silakan kalian cari contoh studi kasusnya dan kemudian kalian jelaskan bagaimana kejadian dan proses tahapan-tahapan dalam upaya dalam misalnya pembayaran upahnya. Nah, nanti tugasnya dibuat dalam bentuk resume dan nanti akan dikumpulkan di platform Classroom. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Saya Heri, walau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.